Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar. Saya dari Tadus Bahasa Inggris semester 5. Ingin menyampaikan beberapa informasi atau rangkuman atau kesimpulan dari materi kita pada hari Rabu kemarin, yaitu yang berjudul faktor-faktor penyebab korupsi. Baik. Pengertian korupsi. Menurut Fajar tahun 2002 memaparkan bahwa pola terjadinya korupsi dapat dibedakan dalam 3 wilayah besar, yaitu pertama, bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berdampak terjadinya korupsi adalah pertama, mercenary abuse of power. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerja sama dengan pihak lain dengan cara sogok menyogok, suap menyuap, mengurangi standar spesifikasi atau volume dan penggelembungan dana, atau dalam bahasa Inggris kita katakan markup. Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini adalah biasanya non-politis atau non-politik dan dilakukan oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya, jadi dilakukan oleh level pejabat yang rendah gitu. Yang kedua, dictionary abuse of power. Pada tipe ini penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu, misalnya keputusan wali kota atau bupati, atau berbentuk peraturan daerah atau keputusan menurut dari wali kota atau ibu kota. Maksud saya wali kota atau bupati yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerja sama dengan kawan atau kelompok atau depostis maupun dengan keluarganya atau nepotistis. Ketiga, ideological abuse of power. Hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Bisa juga terjadi dukungan kelompok pada pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi atau lembaga eksekutif di mana kelak mereka akan mendapatkan kompensasi dari tindakannya itu. Hal ini yang sering disebut politik balas budi yang licik. Korupsi jenis inilah yang sangat berbahaya karena dengan praktek ini semua elemen yang mendukung telah mendapatkan kompensasi dari pihak yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu pada titik ini pencarian akar penyebab korupsi tidak hanya perlu tetapi adalah suatu keharusan agar obat atau solusi yang diberikan akan bekerja dengan tepat. Sekali lagi, secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Baik, yang pertama faktor penyebab internal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi 3 macam. Yang pertama, sifat tamak atau rakus manusia. Sifat tamak merupakan silat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi ketika seorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah ia miliki. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Pada era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar, merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif dan sehingga terjadinya korupsi. Yang ketiga merupakan moral. Seseorang yang mempunyai moral lemah, seseorang yang mempunyai moral rendah, cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya, faktor penyebab eksternal. Baik. Faktor eksternal terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama dari aspek sosial. Aspek sosial, perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Yang kedua, aspek politik. Aspek politik diakui bahwa aspek politik harus diakui bahwa semakin maraknya praktik korupsi di negeri ini tidak hanya karena inkonsistensi internal dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tumpang tindihnya kewenangan lembaga penegak hukum. Yang ketiga, aspek hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain dari lemahnya penegak hukum. Yang keempat, aspek ekonomi. Hal itu dapat dilihat ketika pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka seseorang berpotensi melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhannya. Bisa jadi kebutuhan maupun keinginan yang ia ingin dibeli gitu. Yang kelima, aspek organisasi. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi. Ini bisa di kalangan masyarakat pada awamnya.
Seperti contoh organisasi-organisasi yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya merupakan faktor penyebab korupsi dalam perspektif teori. Menurut Ghosn, teori memberikan gambaran bahwa seseorang akan melakukan korupsi. Seseorang akan melakukan korupsi karena memang manusia pada dasarnya serakah, tak pernah merasa puas. Hal ini terbukti para koruptor di negeri ini tak pernah bosan menimbun kekayaan sampai pada akhirnya terungkap kasusnya atau tertangkap tangan atau tertangkap basah. Tidak pernah ada kata cukup dalam diri koruptor. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal kedua adalah kebutuhan, di mana seseorang harus melakukan korupsi karena terdesak kebutuhan hidupnya. Misalnya harus membiayai pendidikan anak, biaya kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga, bila kedua faktor internal tersebut muncul, kemudian kesempatan opportunity memungkinkan, maka terjadilah korupsi. Seperti pencurian, penyelewengan yang merugikan keuangan negara, dan akibatnya antara lain adalah kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat. Yang keempat, kondisi tersebut mengharuskan faktor terakhir, yaitu exposure atau pengungkapan. Di sini, kasus tidak hanya diungkap, tetapi juga lebih luas, yaitu penegakan hukum atau law enforcement. Secara konsisten, seorang koruptor harus dihukum berat sesuai dengan kesalahannya, sehingga memberikan efek jerak bagi orang yang lain. Selanjutnya, ini merupakan rekomendasi dari United Nations Convention Against Corruption pada tahun 2003 memuat sejumlah rekomendasi untuk melawan korupsi. Beberapa di antaranya penting diperhatikan dalam upaya kita memberantas korupsi di tanah air kita, karena kita belum maksimal melakukan semua itu. Ini merupakan solution atau saran dari United Nations sebagai upaya untuk melawan atau memberantas korupsi. Yang pertama itu memberantas korupsi tidak hanya terbatas pada pelanggaran korupsi, tapi juga pelarangan, penyuapan transnasional, penyuapan pengurangan pajak, transparansi dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah, bantuan hukum yang saling menguntungkan, anti-money laundering, dan pemulihan aset. Yang kedua, terkait dengan money laundering, perlu melembagakan regulasi domestik yang komprehensif dan rezim seperti pengawasan terhadap lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank, termasuk orang dan badan hukum yang menyediakan jasa formal atau informal untuk transmisi uang atau barang hasil kejahatan. Yang ketiga, semua administrasi, regulasi, penegakan hukum, dan badan lainnya yang diperuntukkan bagi upaya pemberantasan korupsi harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan pertukaran informasi pada tingkat internasional dan nasional. Yang keempat, dalam mempersempit ruang korupsi, maka perlu program nyata untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan integritas dunia peradilan. Yang kelima, dalam sektor swasta, perlu upaya peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum dan entitas swasta, kontrol internal akuntansi yang tepat, membangun kerangka kerja pengawasan yang layak bagi institusi keuangan, atau memproses transparansi di antara entitas swasta, pencegahan penyalahgunaan prosedur publik yang mengatur entitas swasta, dan melaksanakan pembatasan terhadap aktivitas profesional dari mantan pejabat publik. Bukan hal yang terlalu sulit untuk mewujudkan semua itu, jika memang sungguh-sungguh berkehendak menggelincir atau meminimalisirkan korupsi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari rangkuman atau simpulan tentang faktor-faktor penyebab korupsi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para penonton semuanya. Dan saya akhiri, ilahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.